Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Aulia Syeri Pemuluni Santoso. Saya dari kelas Psikologi 1D dengan NIM 23071616159. Saya di sini akan mempresentasikan tugas psikoedukasi saya. Nah, dalam kasus yang pertama, yaitu ada gangguan mental OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Nah, saya akan menganalisis kasus gangguan mental OCD yang dialami oleh Aliando Syarif. Nah, gangguan mental OCD sendiri itu apa sih? Gangguan mental OCD adalah gangguan mental yang mendorong penderitanya untuk melakukan tindakan tertentu secara berulang-ulang. Tindakan tersebut ia lakukan untuk mengurangi kecemasan dalam pikirannya. Nah, dalam kasus ini, subjek mengalami perilaku yang unik, yaitu melakukan kegiatan yang sama secara berulang-ulang. Hal ini dilakukan agar ia tidak merasa anxiety atau kecemasan yang berlebihan. Subjek juga mengalami beberapa gejala, selalu mengepalkan tangan. Hal ini dilakukan untuk mengontrol pikirannya sendiri. Subjek mengalami delusi bahwa di rumahnya ada seorang yang meninggal, menghitung layar rambut satu persatu, dan badan merasa stuck, tidak bisa melakukan apapun sebelum dia bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Subjek pernah menyusun kulit kuaci. Menurutnya, ia merasa sangat ingin semua terlihat sangat rapi. Bahkan, subjek pernah berniatan untuk bunuh diri. Apa saja sih penyebab OCD? Penyebab dari OCD sendiri belum diketahui secara pasti. Namun, ada faktor-faktor tertentu yang diduga dapat meningkatkan risiko seorang menderita OCD. Antara lain, yang pertama yaitu memiliki riwayat OCD dalam keluarga. Yang kedua, menderita gangguan mental lainnya seperti gangguan kecemasan, gangguan bipolar, dan depresi. Dan yang ketiga adalah memiliki kepribadian yang sangat disiplin, terlalu teliti, dan perfeksionis. Nah, gejala-gejala OCD apa aja sih? Yang pertama ada pikiran obsesif, adalah gangguan pikiran yang terjadi secara berulang dan menimbulkan kecemasan. Pikiran obsesif ini bisa muncul secara tiba-tiba ketika penderita sedang memikirkan atau melakukan sesuatu yang dikenal dengan intrusive thought. Gejala yang dialami penderita OCD bisa berupa stres ketika melihat sekumpulan benda tidak selaras atau simetris. Dan yang kedua ada takut melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, takut mengatakan sesuatu yang mungkin menyinggung perasaan orang lain, khawatir membuang barang yang telah dikumpulkan. Dan perilaku yang kedua adalah perilaku kompulsif, adalah perilaku yang dilakukan berulang-ulang guna mengurangi rasa cemas atau takut akibat pikiran obsesif. Gejala yang dialami adalah mandi atau mencuci tangan berulang-ulang sampai lecet, menyusun benda menghadap ke arah yang sama atau sesuai jenisnya, mengulangi kata-kata atau kalimat tertentu dalam hati agar tidak disalah mengatakan. Nah, untuk terapi-terapi OCD berdasarkan teori psikologi, yang pertama ada teori perilaku atau yang umum disebut dengan behavioral therapy. Ya, ini lebih berfokus pada masa kini. Terapi ini membantu mengubah perilaku yang menyulitkan dan berpengaruh secara negatif pada pikiran-pikiran kita. Yang kedua yaitu doa dan zikir. Memasukkan doa dan zikir ke dalam rutinitas sehari-hari dapat membantu individu untuk meredakan kecemasan dan fokus pada spiritualitas. Nah, dinamika psikologi itu apa aja sih? Dinamika psikologi ada yang pertama yaitu teori kognitif. Teori ini berfungsi pada peran pikiran negatif atau tidak rasional dalam perkembangan dan pemeliharaan OCD. Orang dengan OCD mungkin memiliki keyakinan yang berlebihan tentang arti dan obsesi mereka dan mengembangkan strategi untuk mengatasi kecemasan. Yang kedua adalah teori psikososial. Beberapa teori berfokus pada stres dan trauma dalam memicu perkembangan OCD. Pengalaman traumatis atau kejadian stres tertentu mungkin menjadi pemicu awal gejala OCD. Yang ketiga adalah teori behavioral. Model pembelajaran, bahwa perilaku kompulsif dapat berkembang sebagai respon terhadap pembelajaran. Jika seseorang merasa bahwa melakukan sesuatu tindakan dapat mengurangi kecemasan, mereka mungkin cenderung mengulangi tindakan tersebut. Dalam kasus yang kedua, yaitu ada pentingnya menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental mencakup kesehatan emosional, psikologis, dan sosial. Kesehatan mental mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Selain itu, membantu kita menangani stres. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental penting di setiap tahap kehidupan, dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Jika Anda mengalami kesehatan mental di tahap kehidupan manapun, pemikiran, suasana hati, dan perilaku Anda dapat berpengaruh. Analisis kasus mahasiswa Yogyakarta yang stres akibat tugas kuliah hingga berakhir bunuh diri. Di kasus yang kedua ini membahas mengenai mahasiswa di Yogyakarta yang diduga stres kuliah hingga bunuh diri.
Stres mengerjakan tugas adalah hal yang umum dan wajar. Namun, tekanan yang berlebihan jika tidak ditangani dengan baik dapat mengarah pada dampak serius pada perubahan perilaku dan kesehatan mental. Kejadian mahasiswa di Yogyakarta yang stres hingga berujung bunuh diri menunjukkan seriusnya dampak tekanan akademis. Faktor-faktor seperti beban tugas kuliah yang berlebihan, persaingan yang ketat, dan kurangnya dukungan sosial dapat memicu stres berat. Faktor-faktor resiko gangguan kesehatan mental bisa berupa adanya riwayat penyakit mental sebelumnya, mengalami kegagalan hidup seperti sekolah atau kehidupan kerja, menyalahgunakan alkohol atau obat-obatan terlarang, adanya masalah pada masa kanak-kanak atau masalah gaya hidup. Gejala gangguan kesehatan yaitu ada berupa berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman, marah berlebihan, dan rentan melakukan kekerasan. Bahkan adanya pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, cara menjaga kesehatan mental apa aja sih? Pada dasarnya, menjaga kesehatan mental adalah sebuah cara mencari dukungan dari profesional kesehatan mental atau mengambil langkah-langkah mandiri untuk meningkatkan kesehatan emosional. Beberapa langkah ini diperlukan untuk meningkatkan suasana hati, menjaga kondisi fisik, dan membuat Anda bisa menikmati hidup dengan lebih baik. Berbagai cara menjaga kesehatan mental yang bisa Anda lakukan, diantaranya ceritakan perasaan Anda pada orang lain, olahraga, memenuhi asupan nutrisi tubuh, dan pelajari cara mengatasi stres dan terus berpikir positif. Terapi meningkatkan kesehatan mental yaitu ada CBT atau Cognitive Behavioral Therapy adalah salah satu terapi psikologis yang sering digunakan untuk mengubah pemikiran, perilaku, atau emosi terhadap sesuatu. Terapi ini juga bertujuan agar kita dapat menyelesaikan masalah dan meningkatkan rasa bahagia. Dan yang kedua ada psikodinamik terapi, dilakukan lewat pembicaraan secara mendalam. Terapi ini akan mendorong Anda untuk berbicara secara bebas mengenai masalah, ketakutan, impian, dan fantasi yang Anda miliki. Tujuannya untuk mengurangi gejala negatif yang muncul. Nah, sekian saja ya presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.